Semua mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Semua mau sungguh-sungguh fokus. Kita mau sungguh-sungguh setting semua hati nurani, akal, budi, pikiran kita pagi ini. Kita mau setting untuk sungguh-sungguh kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Setiap pujian penyembahan kita yang naikkan pada pagi ini, itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai upah yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan disenangkan, Tuhan disenangkan atas setiap pujian penyembahan kita. Setiap kata dari setiap pujian penyembahan itu menjadi doa untuk setiap kita, menjadi iman dalam setiap kehidupan kita, menjadi kekuatan untuk kita mau sungguh-sungguh pagi ini mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya undang jemaat untuk datang kepada Tuhan saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kami. Pagi ini kami rindu Tuhan. Kami rindu ingin bertemu, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau duduk diam di bawah kaki salib Tuhan. Kami mau rindu bersekutu bersama Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan menjadi sumber kekuatan untuk setiap kehidupan kami. Glory bagi Engkau Yesus. Kami bawa pujian penyembahan kami pagi ini Tuhan. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik bagi Engkau Yesus. Kami mensyukuri atas setiap kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri untuk kasih sayang Tuhan. Kami mensyukuri untuk setiap kasih setia Tuhan. Kami mensyukuri untuk kemurahan Tuhan. Kami mensyukuri untuk rahmat Tuhan yang memberkati, yang melindungi, yang merawat setiap kehidupan kami Tuhan. Tak terukur kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Tak terukur kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Penghiburan, kekuatan, sukacita senantiasa Engkau berikan untuk kami Tuhan. Kami mensyukurinya Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus.
Terima kasih untuk badai, karena di situ Engkau sedang memperkuat otot-otot iman kami. Terima kasih untuk badai, karena Engkau menolong kami untuk dicakap mengatasi masalah-masalah. Terima kasih untuk badai, karena kami belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih untuk badai, karena kami akan dibuat menjadi pemenang baru. Hari ini kami akan beribadah. Kami mempersembahkan satu pujian kemuliaan bagi Bapa. Kepada Engkau kami kembalikan porsi yang sewajarnya, yang selayaknya. Kemuliaan, kehormatan, kejayaan. Kami meteraikan ibadah ini menjadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian Raja Pemenang. Haleluya Yesus.
bersorak buat Tuhan. Kita mau katakan Yesus Raja Pemenang 3 kali. Oke, siap? 1, 2, 3. Yesus Raja Pemenang. Yesus Raja Pemenang. Yesus Raja Pemenang. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpuji engkau Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pagi ini. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang memahami, bahkan Allah yang mengasihi setiap kami. Kesulitan apapun, padang gunung apapun, itu tidak menghalangi untuk Engkau terus mengasihi kami, memberikan penghiburan, kekuatan bagi kami Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Berfirmanlah bagi setiap kami pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus firman menjadi pelita bagi kami. Di dalam nama Yesus firman menjadi terang bagi setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, urapi hamba, urapi kami. Buatlah setiap kami mengerti, memahami, mengenali kebenaran firman-Mu dengan benar, meresponi firman-Mu dengan benar, melakukan firman-Mu dengan benar, menghidupi firman-Mu dengan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami punya Engkau Tuhan.
Rencanamu selalu indah, walaupun kami menghadapi banyak badai. Rencanamu jauh lebih agung, walaupun kami mungkin banyak menghadapi tekanan-tekanan. Rancanganmu begitu sempurna. Kami tahu Tuhan, kalau itu rancanganmu, maka keburukan apapun juga tidak akan pernah bisa mengubah kebaikan-kebaikan yang akan kau nyatakan dalam hidup kami. Kalau rencana itu akan jadi dalam hidup kami, maka badai dan tekanan, hal-hal yang dijahatkan orang kepada kami pun tidak akan pernah berefek kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan mengindah seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Roh Kudus, mari Engkau berbicara kepada kami dengan kebenaran-kebenaran yang membawa kami menjadi orang Kristen makin hari, makin mengenal Engkau, makin dewasa, dan makin berperilaku seperti yang Kau inginkan dalam setiap kebenaran. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Mari kita akan membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39. Hari ini kita akan berbicara tentang Kristen iman. Ibrani pasal yang ke-11 mulai ayat yang 36 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membaca di angka yang genap, Bapak Ibu semuanya akan membaca di angka yang ganjil. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Oke, siap? Sudah dapatkan ayat ini? Oke, Ibrani pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membaca di angka yang genap, Bapak Ibu semuanya akan membaca di angka yang ganjil. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu, dipenjarakan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, maka kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Seringkali ketika kita memahami tentang iman, kita memiliki konsep-konsep yang selalu artifisial. Seringkali ketika kita memahami tentang iman, selalu konsep iman itu dikendalikan di bawah pengaruh keinginan-keinginan kita semuanya. Seringkali ketika kita berbicara tentang iman, itu bergantung dari respon mood yang ada di dalam diri kita semuanya. Ada begitu banyak orang yang memahami tentang iman, kemudian iman itu diperkosa, tidak dipakai menjadi sesuatu yang sangat benar, tepat, dan daya gunanya betul-betul membawa kita semuanya pada satu relasi hubungan dengan Tuhan yang begitu kuat. Tetapi seringkali kita memperkosa iman itu menjadi bagian paling butuh dalam setiap masalah-masalah kita semuanya. Kita menggunakan iman di saat kita menghadapi masalah. Kita menggunakan iman di saat kita menghadapi kebuntuan. Kita menggunakan iman di saat kita menghadapi sakit penyakit. Kita hanya menggunakan iman dalam bagian-bagian tertentu yang seringkali membuat kita tidak pernah berkembang menjadi orang dewasa. Kenapa? Karena iman itu menjadi satu bagian yang hanya membawa kita semuanya menikmati sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi tidak berhubungan tentang hatinya Allah, cinta akan Allah, bagaimana kita mengabdi kepada Allah, bagaimana kita mengenal kepada Tuhan. Sejatinya iman itu harus membawa kita semakin hari makin berkarakter seperti Tuhan. Sejatinya iman itu membawa kita seharusnya makin hari makin mengenal akan Dia. Sejatinya iman itu membawa kita semuanya menjadi teguh, menjadi kuat, menjadi tidak mudah rapuh walaupun kita menghadapi aniaya, tantangan yang sangat berat. Sejatinya iman itu membawa kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang tidak lebay. Sejatinya iman membuat kita itu menjadi orang Kristen yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh atau menjadi buruk oleh setiap tekanan-tekanan dalam hidup kita semuanya. Kekristenan yang sejati atau iman Kristen yang sejati justru membawa orang Kristen itu fokusnya kepada Tuhan, fokusnya kepada kekekalan, fokusnya kepada hal-hal yang rohani, fokusnya kepada kerajaan Allah, fokusnya kepada yang punya nilai surgawi. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 11 ini, kita bisa mendapatkan satu kebenaran tentang otentisitas dari kehidupan orang-orang Kristen, dari orang-orang Kristen yang punya iman,
yang percaya sama Tuhan, yang mengenal Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, yang tumbuh di dalam imannya, itu menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, menjadi orang-orang Kristen yang kuat, menjadi orang-orang Kristen yang tidak lebay, menjadi orang-orang Kristen yang tidak gampang menyerah, menjadi orang Kristen yang bergerak maju, menjadi orang-orang Kristen yang tak pernah terhentikan oleh tekanan, oleh keburukan, oleh aniaya, oleh kesulitan, oleh kekurangan, oleh kemiskinan. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita seringkali mengobrol iman kita hanya untuk kepentingan kita. Tetapi tidak pernah iman itu membawa kita terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan kerajaan Allah, terhubung dengan sifat Allah, terhubung dengan kesucian Tuhan, terhubung dengan karakternya Tuhan. Nah, maka hari ini mari kita belajar bersama-sama betapa pentingnya Kristen iman itu menjadi bagian kehidupan kita sejati. Saya heran kalau kemudian ada orang-orang Kristen yang mudah bunuh diri. Saya heran kalau ada orang-orang Kristen yang kemudian mudah mundur. Saya heran dengan orang-orang Kristen yang kemudian mudah menyerah menghadapi tekanan. Saya heran dengan orang-orang Kristen yang kemudian lupa akan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Saya heran kalau kita percaya, punya iman kepada Tuhan, tetapi dengan mudahnya kita berpaling dengan Tuhan, mudahnya kita meninggalkan Tuhan, mudahnya kita tidak percaya sama Tuhan, mudahnya untuk kita tidak bergantung dengan Tuhan, mudahnya untuk kita tidak berserah kepada Tuhan. Saya heran dengan orang-orang Kristen yang menyatakan dirinya percaya, beriman kepada Tuhan. Maka ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana karakteristik orang-orang atau Kristen iman itu, orang yang punya iman, orang yang punya kepercayaan kepada Tuhan. Sebenarnya gimana sih refleksi hidupnya? Sebenarnya gambaran besarnya dari orang-orang Kristen yang punya iman, yang takut di dalam Tuhan itu gambarannya gimana? Mari saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya belajar dari kebenaran firman Tuhan dari apa yang telah kita baca ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, karakteristik dari orang-orang Kristen yang punya iman atau Kristen iman itu adalah orang-orang yang tidak pernah orang-orang Kristen yang tidak lari dari tantangan atau kesulitan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 ya, ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan ada pula mereka yang diejek, ada yang didera, bahkan dibelenggu, dipenjarakan, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing, dan selanjutnya. Ini adalah gambaran bagaimana orang-orang Kristen menjadi percaya kepada Tuhan Yesus pada awal-awal itu adalah satu kondisi yang sangat mengenaskan. Jadi orang Kristen zaman awal, jadi orang Kristen pada awal itu merupakan satu pilihan untuk mereka menderita, merupakan pilihan untuk mereka dimusuhi, merupakan pilihan untuk mereka mengalami hal-hal yang kesulitan, hal-hal yang sangat tidak enak. Kalau kita menjadi orang Kristen zaman awal itu berarti menjadi musuhnya negara, musuhnya kaisar, musuhnya agama pagan, masuk penjara, mengalami aniaya, dikucilkan, dimiskinkan, ibadah pindah-pindah tempat. Ini merupakan satu realita, ini merupakan satu kenyataan. Jadi menjadi orang Kristen itu mereka mengalami hal yang buruk, lebih banyak penderitaan. Apa yang dialami oleh Yesus, apa yang dinikmati oleh Yesus, yaitu jalan penderitaan, jalan aniaya, jalan menjadi miskin, jalan dikucilkan, jalan disalahpahami, jalan difitnah, jalan dihancurkan, jalan diremukkan. Itu yang dinikmati oleh orang-orang percaya Kristen awal. Jadi menjadi percaya sama Kristus ternyata mereka justru menuai hal yang buruk, mereka menuai hal yang tidak baik, mereka menuai kemiskinan, mereka menjadi musuh, dianggap musuh oleh negara, oleh kaisar. Jadi artinya Bapak Ibu, waktu seseorang itu menjadi Kristen, ternyata tidak dijamin, tidak ada dispensasi dalam hidup dia bahwa dia akan menikmati sesuatu yang baik. Apakah orang Kristen awal begitu melihat realitas kenyataan yang sangat buruk, kenyataan yang sangat negatif, hal-hal yang sangat tidak menguntungkan, percaya kepada Kristus, kemudian mereka lari dari tantangan, mereka menghindar dari tantangan, mereka tidak percaya sama Tuhan? Apakah kemudian mereka berkata, Tuhan, sorry ya, karena begitu buruk aku menjadi Kristen, sekarang aku tinggalkan. Alkitab berkata dengan jelas, tidak ada hal yang sangat-sangat ekstrim. Mereka kemudian meninggalkan tantangan, mereka berlari dari tantangan.
Justru dalam tantangan yang sangat berat, dalam kesulitan yang sangat kompleks, orang Kristen iman adalah orang-orang yang berdiri terus-menerus menghadapi tantangan. Sekalipun mereka dimusuhi oleh kaisar, dimusuh oleh negara, dianggap musuh oleh agama-agama pagan, sekalipun mungkin mereka akan dimasukkan dalam penjara, mereka dianiaya, ada yang digergaji, ada yang didera, ada yang dilempari. Pendeknya mereka mengalami penganiayaan fisik. Alkitab mengatakan orang Kristen iman, mereka tidak pernah berlari dari tantangan. Orang Kristen iman, mereka tetap berdiri teguh. Kadang-kala orang-orang Kristen sekarang itu seringkali tidak menyatakan dirinya menjadi orang-orang Kristen yang tangguh dan kuat. Mereka menghindari tantangan. Sedikit hujan, mereka katakan, aduh hari ini hujan, tidak ke gereja. Tidak ada tempat parkir, aduh udahlah, nanti mobil saya berat-berat gak ada tempat parkir. Aduh tempat duduknya gak enak, aduh gak ada AC. Terlalu lebih menjadi orang Kristen sekarang ini. Ada begitu banyak tantangan, mereka mulai menghindar. Mereka tidak mau berhadapan dengan tantangan, mereka tidak mau berhadapan dengan kesulitan, mereka tidak mau berhadapan dengan hal-hal yang memang itu merupakan satu ruang medan untuk kita dibentuk, dikocok. Jikalau emas pada waktu dia ditemukan tidak mau dia berada dalam sebuah tantangan, dibakar di tempat-tempat peleburan, saya yakin emas itu tidak akan pernah menjadi murni. Saya yakin emas itu tidak akan pernah menjadi cemerlang. Saya yakin emas tidak akan pernah menjadi berkilau. Saya yakin emas tidak akan pernah menjadi begitu mahal nilainya. Maka menjadi orang Kristen, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus siap menghadapi tantangan. Kita harus siap menghadapi keburukan apapun juga. Dan jangan menyerah. Dan jangan berhenti. Maju terus. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang enak. Bapak Ibu tahu nggak? Semakin kita menjadi orang-orang Kristen yang mapan dan nyaman, semakin kita menjadi orang-orang Kristen yang segala sesuatunya dalam zona yang tetap baik-baik saja, maka itu merupakan satu musuh yang paling berbahaya dalam kekristenan kita, dalam perkembangan karakter kita, perkembangan iman kita semuanya, dalam ketergantungan kita kepada Tuhan. Biasanya justru orang Kristen itu lalai. Biasanya justru orang Kristen itu menjadi tidak hati-hati di tengah segala sesuatunya baik-baik saja. Di tengah segala sesuatunya bertumbuh dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang nyaman dan aman. Orang Kristen justru tidak mencari Tuhan. Orang Kristen justru tidak beribadah kepada Tuhan. Bayangin Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kekristenan awal itu selalu digambarkan dengan situasi-situasi yang sangat buruk. Tetapi apakah orang Kristen pertama mereka meninggalkan Tuhan? Apakah orang Kristen yang pertama kemudian mereka berkata, Tuhan sorry ya, saya tidak lagi mau beribadah. Tuhan kalau saya beribadah itu betul-betul menjadi resiko yang sangat berat, bahaya yang besar Tuhan. Sorry, saya tidak mau beribadah Tuhan. Ini bahaya besar bagi saya. Tapi inilah kekristenan masa-masa sekarang dibandingkan dengan kekristenan masa awal. Orang-orang Kristen awal, sekalipun mereka menghadapi masalah, kesulitan, mereka menghadapi masalah-masalah yang sangat berat, tapi mereka tetap berkata, Tuhan, aku tidak akan berpaling dari Engkau. Aku akan mengikuti Engkau. Aku akan mengiring Engkau. Tidak peduli apapun juga yang dilakukan oleh orang lain, tapi aku tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi Engkau. Aku tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pelayanan-pelayanan bagi Engkau. Aku akan maju. Aku akan maju. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak dari kita semuanya menjadi orang Kristen yang menghadapi tantangan sedikit, kita kemudian mulai menyerah. Menghadapi tantangan sedikit, kita berkata, aduh Tuhan sorry ya, saya tidak lagi mau melayani Engkau. Kadang-kala masalah-masalah kita buat, tantangan-tantangan kita buat. Tetapi begitu tantangan-tantangan kita buat dan kemudian resikonya, dampaknya, akibatnya itu kemudian menjadi buruk, kita kemudian mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai menyalahkan gereja. Kita mulai menyalahkan pelayanan. Kita berkata, Tuhan aku tidak mau ikut Engkau lagi. Tuhan saya berhenti pelayanan. Tuhan saya tidak mau lagi terlibat dengan gereja Tuhan. Sudah saya tidak mau terlibat Tuhan. Karena itu yang sering kali kita lakukan. Kenapa? Kita mudah menyerah kepada tantangan. Kita mulai mudah menyerah atau berkata kalah terhadap kesulitan.
Orang-orang Kristen awal adalah orang-orang Kristen iman. Bagaimana mereka teguh, bagaimana mereka kuat, bagaimana mereka tangguh. Sekalipun mereka dianiaya, mereka dilempar, tetapi mereka tetap berkata, tidak akan pernah aku berpaling, tidak akan aku pernah mundur, tidak akan pernah aku berhenti untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mencintai, menjadi pengikut Tuhan yang radikal. Inilah Bapak Ibu yang terjadi di dalam kekristenan awal. Kalau kita membaca kitab Ibrani ini, kita bisa melihat orang-orang Kristen awal adalah orang-orang Kristen yang tangguh, tidak berlari dari tantangan, tidak berlari dari kesulitan. Justru kesulitan itu menjadi satu makanan, menjadi pupuk, menjadi satu mineral, menjadi protein, menjadi satu hal yang sangat positif. Kita seringkali menghindari keburukan, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa dalam keburukan kehidupan kita itu merupakan satu anugerah. Di sana ada kemuliaan, di sana ada penyertaan Allah, di sana ada berkat Allah, di sana ada suplai Allah, di sana ada pembelaan Allah, di sana kita bisa mengenal Allah kita. Di tempat-tempat yang buruk ini seringkali kita tidak pernah memahami tentang kebaikan Tuhan, tentang pemeliharaan Dia, tentang pembelaan Dia. Karena orientasi di dalam otak kita itu selalu kalau kita bicara tentang kekristenan, kita tidak pernah mau mengalami tantangan-tantangan yang sangat berat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, para murid-murid Yesus pada waktu dia mengikut Yesus, awal-awalnya mereka mengikut Yesus, awal-awalnya mereka merasa baik-baik, merasa ketika Yesus bersama-sama dengan mereka baik-baik saja. Sampai tiba waktunya kalimat itu mulai muncul ketika Yesus harus mati di atas kayu salib. Detik-detik itu kemudian perubahan dari waktu ke waktu, situasi menjadi berbeda. Orang-orang mulai melihat Yesus, orang-orang juga mulai melihat murid-murid Yesus. Semua menjadi berbeda. Murid-murid kemudian mulai ketakutan yang luar biasa. Kita berkata mereka mulai menghindari tantangan. Mereka mulai bersembunyi. Selama mereka bersembunyi, mereka makin kolek imannya. Makin kolek kemudian keberaniannya, makin kolek kemudian ketergantungannya kepada Tuhan, makin kolek pada sejahteranya. Makin hari mereka makin menghindari tantangan, makin menghindari kesulitan. Bukannya mereka menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang kuat, menjadi orang Kristen yang memiliki kuasa, tapi mereka adalah orang Kristen yang mudah ditaklukkan, mudah dikalahkan. Hindari tantangan, hindari kesulitan, maka kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang memiliki kepiawaian, kecanggihan, kecakapan, hal-hal yang sangat luar biasa dahsyat. Hindari kesulitan, maka kita hanya akan menjadi orang-orang Kristen kelas kacangan. Kita hanya akan menjadi orang-orang Kristen kelas tempe yang tidak memiliki sebuah kekuatan hakikat yang luar biasa. Tapi pada waktu Yesus sudah mati dan dia bangkit, dan dia ajak murid-muridnya dan dia berkata, kamu harus dipenuhi Roh Kudus. Mulai dari situlah kemudian ada iman yang luar biasa. Maka murid-murid berubah menjadi murid iman, Kristen iman. Dan kita bisa melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana para murid yang tadinya menjadi penakut, menghindar dari masalah, menghindar dari kesulitan, menghindar dari tantangan, sekarang mereka tegak berdiri. Maka mereka menandang kepada masalah, kepada tantangan dengan tidak gentar, tidak takut. Mereka bersuka cita di atas masalah karena mereka tahu Allah yang bersama-sama dengan mereka mampu untuk menaklukkan, mampu memberikan kekuatan, mampu untuk memberikan hal kedamaian yang luar biasa. Kalau kita melihat akhir dari perjalanan kehidupan para murid, Petrus akhirnya jadi salib dengan kondisi terbalik. Andreas juga disalib dalam bentuk huruf S. Matius disiksa, dibunuh dengan pedang. Yakobus mati dilempar dari bumbungan bait suci. Yohanes digoreng tetapi dia tetap masih hidup, tidak mati. Filipus disalib terbalik juga. Bartolomeus mati dicambuk, hancur tubuhnya. Lukas digantung, Markus diseret dengan kuda yang hidup, kemudian terpecahlah bagian tubuhnya. Thomas ditusuk, ditumbak. Yudas dipanah. Matius dirajam. Mereka adalah orang Kristen iman yang tidak pernah takut dengan tantangan, dia tidak pernah takut dengan kesulitan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana orang-orang Kristen yang sering kali menghindari masalah. Pada waktu-waktu Yesus masuk di wilayah Syria, gereja-gereja Ortodok Syria, mereka melihat orang-orang Kristen, orang-orang Yesus itu mereka menantang
dengan pedang, dengan tembakan, diperkosa begitu banyak. Tapi di antara mereka semuanya tidak pernah ada orang yang menyangkali iman mereka kepada Yesus. Dan kata-kata yang saya sering kali dengar adalah dengan beraninya mereka berkata, aku tetap mengikut Yesus, aku tetap mengasihi Yesus, sekalipun mati adalah bagian yang sekarang itu mungkin aku dapatkan, tapi aku tidak akan menghindar dari tantangan. Inilah orang Kristen iman, inilah gereja iman. Bagaimana orang Kristen yang berdiri teguh atas tantangan, atas kesulitan, dia tidak pernah sedikit pun berpaling dari Tuhan dia. Jikalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen dunia yang cari enaknya saja. Tapi kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan menjadi Kristen iman yang luar biasa, yang menggoncang, yang akan mengubah, yang akan menginspirasi, sehingga orang mereka katakan, siapa mereka ini? Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan dalam situasi penderitaan, aniaya sedemikian? Mengapa kalau kita melihat dalam perjanjian baru banyak orang-orang yang percaya sama Yesus? Sebab mereka melihat ada sesuatu yang dahsyat dari orang Kristen iman. Bagaimana mereka kuat mencintai Tuhan, tidak gentar terhadap tantangan dan kesulitan. Inilah sebenarnya harus dikembangkan dalam konsep Kristen iman. Jika kita menghindar dari tantangan, maka kita tidak akan pernah menjadi pemenang. Jika kita menghindar dari kesulitan, kita tidak akan pernah menjadi sang juara. Jika kita menghindar dari tantangan, maka kita hanya akan menjadi orang-orang yang kalah. Pada waktu Daud yang melihat Goliat yang cukup besar, apa yang dilakukan? Dia mulai kemudian membangun medan pertempuran dengan Goliat. Dia tantang, dia bangun kemudian ring pertandingan. Dia katakan, oke, aku akan melawan engkau. Terhadap tantangan yang besar, terhadap kesulitan yang besar, Daud tidak menghindar, tapi justru dia menghampiri demi nama Tuhan. Daud berdiri dan akhirnya, maka kita selalu melihat bagaimana Daud menjadi juara, pemenang, dan Goliat kemudian mati. Jika kita menghindar dari tantangan, kita tidak akan pernah menikmati pembelaan Tuhan. Jika kita menghindar dari tantangan, kita tidak pernah melihat Tuhan menyertai kita semua. Semakin ada tantangan, semakin ada kesulitan, semakin besar pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Semakin besar tantangan, semakin besar kesulitan, semakin betul-betul Tuhan ada di samping kita, menemani kita, mendampingi kita. Waktu Daniel dan teman-teman juga menghadapi masalah-masalah kesulitan yang luar biasa, Daniel justru melihat pembelaan Tuhan di tempat gua singa, di tempat badai, di tempat kesulitan, di tempat bahaya. Di situ dia melihat pembelaan Tuhan. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia juga melihat Tuhan justru di dalam badai, dalam kesulitan yang tidak mungkin bisa diatasi oleh manusia lumrah. Tapi di situ dia bisa melihat Tuhan. Jika kita menghindar dari tantangan, kita tidak memiliki kesaksian yang baik. Kesaksian apa yang kita bagikan? Kalau hanya untuk ke gereja saja, kita udah kalah dengan situasi hujan. Katanya cinta Tuhan, katanya sayang sama Tuhan, katanya melekat sama Tuhan, katanya mengasihi Tuhan, sama hujan aja kalah. Kesaksian apa yang kita mau bagikan? Katanya adalah orang-orang yang kuat, berseteru, bersetengkah mungkin di dalam gereja. Kita udah gak mau ketemu sama Tuhan, gak mau beribadah sama Tuhan. Gimana kesaksiannya? Kita masih kalah dengan orang-orang Kristen awal, Kristen iman. Jika kita menghindar dari tantangan, kita tidak punya kualitas. Jika kita menghindar dari tantangan, mutu kita dipertanyakan. Kita hanya orang-orang yang seringkali berkata, kecap saya nomor 1, tetapi pada dasarnya kita tidak memiliki nilai, kita tidak memiliki kualitas, kita tidak memiliki mutu. Hanya dicap-cap saja, diservis-servis perkataan-perkataan saja. Kelihatannya kita hebat nomor 1, tapi sebenarnya kita adalah nomor yang terbelakang. Karena memang kita tidak berkualitas, karena kita berusaha menghindari tantangan, kita menghindari kesulitan. Itu yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan. Jika kita menjadi orang-orang Kristen yang menghindari dari tantangan dan kesulitan, maka kita adalah orang Kristen gampang. Kita adalah orang Kristen murah. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat dalam Ibrani, ini orang-orang disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman. Mengapa mereka disebut sebagai pahlawan iman? Karena mereka bukan orang gampangan, mereka bukan orang murahan, mereka berkualitas.
Sekalipun mereka mati, tapi orang berkata ini orang hebat luar biasa, iman mereka kokoh. Sama seperti pahlawan perang yang ada di Indonesia yang berjuang sedemikian rupa, tidak pernah menyerah kepada keadaan, tidak pernah menyerah pada perang, tidak pernah menyerah kepada hal-hal berkaitan dengan penjajahan. Mereka perang sekalipun persenjataannya itu sederhana, tapi sekalipun sekalipun mereka sudah mati, tapi amal mereka sangat tinggi. Sampai hari ini bangsa Indonesia sangat menghargai, sangat menghormati para pahlawan. Ini yang terjadi kalau kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang berani menempuh sebuah jejak menghadapi tantangan. Kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang punya nilai dan harga tinggi. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengembangkan diri kita menjadi Kristen iman. Kristen iman yang pertama adalah satu kekristenan, sebuah kehidupan Kristen yang tidak mau menyerah pada tantangan, tidak mau menyerah kepada kesulitan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih dari Tuhan, Kristen iman itu Kristen yang gimana sih sebenarnya? Kristen iman itu adalah Kristen yang tidak mudah terlukai, tidak mudah pahit hati. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen awal. Bagaimana mereka dibunuh, bagaimana mereka dianiaya, dibuat menjadi miskin, mereka menjadi nomaden. Orang Kristen awal, mereka banyak dari mereka yang yatim piatu. Bapak ibunya mati karena dibunuh. Banyak yang jadi janda, banyak yang jadi duda, banyak yang jadi miskin, banyak yang jadi nomaden karena mereka tidak punya tempat lagi, dirampas oleh pemerintah. Banyak yang cacat fisik karena dilempari, digergaji, tapi mereka masih hidup. Bagaimana tidak? Tangannya digergaji, kakinya jadi cacat luar biasa secara fisik. Banyak juga yang mati mengenaskan. Nah, kalau sudah berada di tempat dan posisi seperti ini, kondisi seperti ini, Bapak Ibu, apa yang akan muncul dalam hati kita dengan Tuhan? Apakah kita makin sama Tuhan? Kita berkata, Tuhan, saya marah sama Engkau, saya pahit sama Engkau. Mengapa saya jadi Kristen? Sekarang justru saya pun piatu. Mengapa saya jadi Kristen sekarang saya jadi janda? Mengapa saya jadi Kristen saya jadi duda? Saya jadi miskin? Saya cacat gara-gara saya percaya kepada Tuhan. Kecewa saya Tuhan, marah saya Tuhan, sakit hati saya sama Tuhan. Tapi kalau kita membaca orang-orang Kristen tidak demikian. Tidak ada ungkapan-ungkapan hal yang buruk dari hati mereka, dari respon wajah mereka, dari respon kehidupan dia. Ini adalah orang Kristen yang sejati. Kristen iman adalah orang-orang yang tidak mudah terlukai, pahit hati, kecewa. Camkan ini baik-baik. Baru ada segitu aja Bapak Ibu, hal yang kecil aja kecewa, kelas cemen. Belajarlah dari orang Kristen iman. Sekalipun dia jadi janda, jadi duda, miskin, lemah dan cacat fisiknya, bahkan mati mengenaskan, tapi dia berkata, Tuhan aku tidak kecewa, Tuhan aku tidak marah, Tuhan aku tidak terlukai, Tuhan aku tidak pahit hati. Ini yang sudah tidak ada lagi di dalam kekristenan. Karena gampang sekali orang-orang Kristen sekarang ini pahit hati, terlukai, kecewa. Model-model yang begini mau masuk surga, model-model yang begini mau dipakai Tuhan, ngurusin dirinya sendiri saja nggak mampu. Bagaimana dia bisa jadi berkat Tuhan? Maka diperlukan kita menjadi orang Kristen awal. Sekalipun Tuhan habis, dagingku habis, uangku habis, kekayaanku habis, sekarang aku cacat, tapi kepadamu aku tidak pahit hati, kepadamu aku tidak kecewa Tuhan, kepadamu aku selalu Tuhan bersyukur, kepadamu aku selalu berkata aku cinta sama Engkau Tuhan. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Waktu saya masih bujang, saya masih tinggal di Cianjur, saya membantu sebuah gereja. Gereja itu cukup besar Bapak Ibu. Saya kenal sama pendetanya cukup baik. Satu saat dia telepon sama saya bilang gini, Johannes, datang kau ke rumah. Saya datang. Begitu dia datang, dia cerita begini, hatiku pahit sama jemaat. Aku tidak bisa mengampuni jemaat. Waktu aku miskin, tidak ada yang melihat aku. Sampai aku mapan kubur, itu dibagi dengan 4.
Sekarang Tuhan memberkati aku dengan orang lain. Mereka bukannya mendukung aku, mereka fitnah aku. Waktu aku tidak diberkati, waktu aku kekurangan, mereka gak ngomong, mereka gak tolong aku. Waktu orang Tuhan gerakkan untuk nolong aku, mereka jadi bikin fitnah sama aku. Mereka bikin pahit hatiku, sakit hati aku sama jemaatku. Saya bilang, oh gak boleh, lepaskan kepahitan. Sekalipun orang itu lakukan sesuatu yang buruk, tapi dia bilang, aku gak bisa Johannes. Saya bilang, oh ingat, kalau om pahit hati, om bisa kena kanker hati. Gak bisa Johannes. Dan dia tidak bisa melepaskan pahit hati. Dia merasa dilukai dan terlukai, dibuat pahit oleh jemaatnya. Dan dia tidak bisa ampun. Sampai pada akhirnya tiba-tiba kanker ganas dideteksi di hati dia. Bapak Ibu, jangan menjadi orang Kristen yang mudah terlukai, dikit-dikit pahit hati. Jangan. Jadi ada orang Kristen iman. Jadi sekalipun dia dibuat susah, dijahati, dibuat jadi buruk, tapi dia tetap berkata, Tuhan, hatiku baik, pikiranku baik. Orang itu kalau benar-benar jadi orang baik, dari dasar hatinya baik, orang itu mau diperlakukan buruk, yang keluar itu baik. Tapi kalau orang itu Bapak Ibu mengemas hidupnya, hatinya itu jahat, dikemas, dicat keluarnya itu baik, tapi dia akan keluar sesuatu yang buruk di dalam hati dia. Kapan? Pada waktu tekanan, pada suatu pusat berharga, Tuhan izinkan untuk keluar. Orang Kristen iman adalah orang Kristen yang memposisikan hatinya, pikirannya, rohnya, jiwanya itu baik. Jadi begitu dia mendapatkan yang buruk, yang keluar baik. Begitu dia mendapatkan yang negatif, yang keluar dari mulut dan hidupnya baik. Begitu dia dilukai, disakiti, yang keluar dari lidah, bibir dan hidupnya baik. Jangan mudah menjadi orang Kristen terlukai, pahit hati. Saudara, kalau ingin benar-benar punya penyakit yang berbahaya, kanker hati, izinkan hatimu, izinkan hidupmu pahit hati. Pelihara itu baik-baik. Saya percaya tidak dalam jangka 1 bulan Anda akan didiagnosa dengan kanker hati yang akut yang berbahaya. Maka damaikan hati, damaikan, jangan izinkan. Iblis itu merusak kita dengan cara gitu Bapak Ibu. Merusak dengan apa? Dengan cara itu kita mudah tersakiti, terlukai, pahit hati. Jangan mau. Bentuklah diri kita, ciptakan diri kita tetap sehat. Dan kita masih punya anak, masih punya istri, masih ada tanggung jawab yang besar di hidup kita semuanya. Jadi jangan mudah sakit hati, jangan mudah pahit hati, jangan tinggalkan itu semuanya. Ayat Alkitab menyatakan dengan jelas, kalau kita membaca dalam Ibrani ini, bagaimana orang-orang Kristen itu yang jadi janda, yang jadi duda, yang jadi yatim piatu, yang jadi miskin, yang jadi nomaden, yang cacat fisik. Apakah keluar perkataan dan ungkapan hidup yang buruk? Tidak. Alkitab berkata mereka tidak menyalahkan Tuhan sedikit pun. Mereka tidak mencaci maki dan mereka tidak kecewa sama Tuhan. Mereka bersyukur, mereka tidak mundur, mereka maju terus. Sekalipun cacat fisik, mereka tetap berbakti kepada Tuhan. Mereka terus berkarya. Orang-orang Kristen saling menguatkan. Ikatan kasihnya itu makin hari makin kuat. Ini yang seringkali kita harus sadar. Orang-orang zaman dulu setiap kali menghadapi masalah fokusnya sangat tinggi. Nah, kadang-kadang kekristenan sekarang itu menjadi berbeda. Paulus berkata dalam tulisan dia di dalam 1 Timotius pasal 4. Mengapa banyak orang-orang Kristen itu pahit hati? Mengapa banyak orang-orang Kristen di dalam gereja masing-masing itu seringkali mengembangkan pahit hati, luka hati? Karena ternyata Bapak, ada orang-orang yang mencari soal-soal, kepo sama orang lain, hal yang tidak perlu, tidak penting, dicari-cari. Tidak ada masalah, dibuat masalah. Kata orang Indonesia, kalau ada sesuatu yang sulit, ngapain dimudahkan? Kata orang Indonesia, Bapak. Atau kalau ada sesuatu yang bisa bikin kacau, ngapain sih dibuat damai? Tapi itu adalah orang-orang yang kata Rasul Paulus, adalah orang-orang yang mencari soal.
kepo urusan orang lain, bersilat kata, menyebabkan dengki, menciderai, fitnah, curiga. Itu yang bikin orang tuh luka. Orang itu bikin akhirnya sakit. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 23, Paulus berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak engkau tahu, bahwa soal-soal tidak menimbulkan pertengkaran. Hindari. Kalau memang nggak perlu tahu, nggak usah cari tahu. Ngapain cari tahu? Orang bawa saya pada satu situasi, teman pendetamu sekarang di luar negeri. Bedanya saya jadi, maaf ya, saya pergi. Di antara pendeta-pendeta saja ada bapak, ada juga yang gitu kepo. Ada temannya bisa pergi keliling luar negeri ke Eropa, tapi ada pendeta juga yang kepo. Mulai datang telepon, wah, kamu tahu nggak? Pendeta itu pergi ke luar negeri, keliling Eropa, gerejanya aja cuma segini. Dapat duit dari mana itu? Wah, pasti ambil uang dari jemaatnya itu, pasti ambil uang dari gereja. Hal yang tidak perlu diketahui, hal yang dicari-cari, yang belum kebenarannya betul dicari-cari. Makanya ini yang bikin gereja menjadi rusak. Dipenuhi orang-orang yang sakit hati, dipenuhi dengan orang-orang yang mudah terluka. Kenapa? Kan gereja sendiri gudang orang-orang yang memberitakan hal-hal yang bukan urusan dia. Kedengkian, cedera, fitnah, curiga dimunculkan di situ, pertengkaran akhirnya. Jadi orang bersemangat. Jangan mudah terlukai dan jangan membuat orang luka. Jangan mudah pahit hati dan jangan mempahitkan hidup orang lain. Ingat, Ibrani pasal 12 ayat 4 katakan demikian. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu, ini orang-orang Kristen. Walaupun mereka menghadapi masalah yang begitu rumit, mereka menghadapi aniaya, hal-hal yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh orang lain, mereka sudah mencucurkan darah. Kalau mereka terluka, mereka pantas terluka. Kalau mereka pahit hati, mereka pantas pahit hati. Tapi orang Kristen iman lebih memilih, mereka berkata, Tuhan, terima kasih. Mereka bersyukur, mereka maju, mereka berbakti kepada Tuhan, mereka terus berkarya, mereka terus menguatkan ikatan kasih di antara jemaat, di antara kawan-kawan. Itu makin hari makin kuat luar biasa. Inilah Kristen ini. Kristen yang harusnya dikembangkan oleh orang-orang Kristen. Kristen juga yang harus dikembangkan oleh gereja. Kalau gereja, saya yakin ada hal-hal seperti ini, maka gereja akan menjadi kesaksian yang hidup. Maka gereja akan menjadi kesaksian yang indah. Bagaimana dengan orang-orang Kristen artifisial, orang-orang Kristen artifisial, atau orang-orang Kristen yang bukan iman? Pada waktu dia menghadapi masalah, dia katakan, Tuhan disalahkan. Mulai meninggalkan Tuhan, pahit hati, dendam, benci, amarah, mengalami penderitaan yang berkepanjangan karena pelihara benci, dendam, dipelihara. Uniknya ini terjadi. Indonesia kita ini sedang berada di posisi yang gawat aku, karena dipenuhi dengan orang-orang yang barisan sakit hati. Bapak tahu, setiap kali Pak Jokowi menampilkan hasil kerja dia, itu barisan sakit hati selalu provokasi, selalu bikin hoax, ditulis, kemudian bikin upload apa-apa yang buruk, bicara tentang yang buruk, keberhasilan Pak Jokowi dilihat dari kacamata buruk, diprovokasi orang-orang supaya mereka kemudian benci, marah, dan kalau bisa mengkudeta Pak Jokowi. Kenapa? Karena hal buruk yang disimpan, diprovokasi, kemudian dibagikan, itu menjadi pengacau. Sementara negara-negara lain udah ngurusin gimana ya kita tinggal di Mars, gimana ya bikin apartemen di sana. Indonesia masih berkutat terus-menerus bagaimana benar atau tidak. Kenapa? Urusannya cuma fitnah, urusannya tentang hal-hal yang buruk. Itu sebabnya Indonesia nggak macam-macam. Cina sudah mengeluarkan matahari buatan. Gila ini Cina. Betul-betul luar biasa negara itu. Kenapa? Karena mereka nggak sibuk ngurusin sakit hati, provokasi, dan apa demo, hal yang buruk. Ya,
Mereka pikirannya gimana memajukan orang lain, bagaimana memajukan negara, bagaimana memajukan kota. Mereka berpikir positif. Nah, sekarang mereka bikin matahari tandingan. Wah, waktu matahari baru itu diciptakan di negara Cina, tadinya gelap, begitu keluar, wah terang luar biasa. Saya nggak bisa bayangin gimana menciptakan matahari. Saya kulik-kulik itu semuanya nggak bisa. Tapi kalau gambaran tentang matahari itu jelas ada. Buatan Cina. Belum lagi Cina sedang membangun lagi sebuah tempat di daerah-daerah planet yang lain. Luar biasa. Saya melihat luar biasa. Rekayasa genetika berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pakan itu semua. Wah, itu luar biasa. Alat-alat canggih sekarang, teknologi canggih sekarang dikuasai bukan oleh Eropa atau Amerika, tapi oleh Cina. Kenapa Cina bisa maju? Sebab negara yang dipenuhi dengan orang-orang yang tidak memikirkan masalah-masalah orang lain, kepo urusan orang lain, mengacau provokasi demo, enggak. Tapi mereka fokus kepada sesuatu yang hebat. Kalau gereja, Tuhan berfokus kepada kebenaran, kesucian, kebaikan, cinta kasih, berkarya, maka gereja Tuhan juga akan besar. Gereja Tuhan akan diubah, diurapi, diberkati juga secara berkat jasmani. Tapi kalau gereja Tuhan urusannya provokasi, gosip, kepo urusan orang lain, apain? Itu yang bikin gereja nggak maju. Bahkan bikin kita juga nggak maju. Maka jadilah orang-orang Kristen yang tidak mudah terlukai dan tidak mudah pahit hati. Dan yang ketiga, Kristen iman itu adalah Kristen yang bagaimana? Kita akan lihat bersama-sama. Kristen iman itu adalah Kristen yang tulus mengabdi pada Tuhan. Kalau kita membaca di bagian ayat-ayat ini katakan demikian di ayat yang ke-39, dan mereka semua tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Artinya gini Bapak, ini orang-orang Kristen awal adalah orang-orang Kristen yang tidak menikmati hasil pelayanan mereka sama Tuhan. Mereka tidak mendapat berkat, tapi mereka dapat keburukan. Mereka tidak dapat nikmat, tapi mereka dapat hal yang jahat dari orang-orang lain. Tapi anehnya adalah ini, mereka tidak protes sama sekali. Mereka tidak marah. Mereka tidak mengundurkan diri. Mereka tidak berhenti. Mereka maju. Alkitab berkata ini orang-orang baik loh. Alkitab berkata mereka memberikan kesaksian yang baik, hidup mereka itu baik. Tapi sekalipun baik, mereka tidak dapat berkat jasmani. Mereka seperti tidak dapat perlindungan. Buktinya ada yang cacat fisik, buktinya banyak yang jadi janda, buktinya banyak yang jadi duda. Tapi Alkitab berkata sekalipun mereka tidak memperoleh apa-apa saja yang berkaitan dengan jasmani, tapi anehnya mereka tetap tenang. Mereka bersyukur. Kenapa? Sebab mereka tahu saya tidak mendapatkan itu, tapi saya memiliki keselamatan sejati. Saya menikmati surga, saya punya itu semuanya. Dan yang paling hebat adalah saya punya Tuhan. Orang Kristen perlu membangun sebuah ketulusan. Kesaksian iman mereka baik, tetapi mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kekurangan, mereka menjadi pelarian, mereka habis-habisan untuk Kristus. Tidak punya tempat nyaman, tidak punya tempat tinggal, pindah lagi, kehilangan banyak. Bisa dikatakan mereka tidak mendapatkan berkat jasmani. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu melayani sebuah gereja, Bapak Ibu tidak mendapatkan perhatian, Bapak Ibu tidak mendapatkan dukungan, tidak mendapatkan support misalnya, apakah Bapak Ibu masih tulus melayani Tuhan? Apakah Bapak Ibu masih berkata, Tuhan terima kasih, karena saya melayani bukan untuk mencari uang, tapi karena saya melayani, karena saya mengasihi Engkau, balas kasih saya sama Tuhan, karena Engkau sudah mengampuni saya, Engkau menyelamatkan saya. Ini sebenarnya konsep yang harus dikembangkan. Nah, gereja-gereja sekarang itu, gereja-gereja kota itu men-setting begini Bapak. Waktu saya percaya sama Tuhan Yesus, di gereja kami sebenarnya tidak ada sedikit pun, semua volunteer. Tapi bukan hanya sekedar volunteer, tapi mereka ada pengabdi-pengabdi itu. Saya mulai melayani dengan sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Belum pernah pendeta saya besok saya di rumah saya, belum pernah. Tapi apakah saya kemudian mundur? Saya marah kecewa? Saya melayani untuk Tuhan.
Saya mengabdi dari engkau Tuhan, karena engkau menyelamatkan saya. Belum pernah ada pengajar-pengajar yang menginjakkan rumah saya. Bapak saya sakit, tidak ada yang besuk, tidak ada yang kunjungi. Saya sakit, tidak ada yang kunjungi dari gereja saya. Apakah saya mundur? Oh, tidak. Saya mengasihi Tuhan. Saya fokus sama Tuhan. Saya melayani Tuhan mengasihi saya. Saya melayani Tuhan telah menebus saya. Jadi waktu saya melayani itu menjadi bakti saya. Aneh, mengapa orang-orang Kristen itu sungguh-sungguh dia tidak berpaling dari Tuhan? Karena tulus. Tulus itu enggak ekonomi kok, Bapak. Bapak Ibu, ada banyak ya pada waktu sebelum ada pengurus ini. Kebutuhan gereja kita ditackle oleh 2 orang. Dan mereka tidak pernah mengekspos. Sekalipun Bapak belum mungkin mereka dipertanyakan. Tapi 2 orang ini bisa berdiri teguh, kokoh. Mereka jaga keuangan sedemikian hebat. Kalau kita buat kemudian punya keuangan yang tersimpan, mereka keluar kocek sendiri. Saya jujur aja boleh tanya, apakah saya memberikan alokasi perhatian khusus? Kadang-kadang saya enggak. Tapi saya kagum sama mereka. Dia bilang begini, Pak, saya masih kuat, saya masih mampu. Kasih alokasi untuk mereka semua. Itu yang tak henti-hentinya saya berkata, Tuhan berkati mereka. Dalam kondisi saya berada dalam situasi mereka menjadi bersumpah, bukan hanya moral, tapi moral juga untuk gereja. Saya kagum, tak henti-hentinya saya berdoa. Dan Bapak kasih dengan Tuhan, mengapa bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan? Kenapa masih melayani? Kenapa tak mundur? Karena ketulusan itu menjaga seseorang. Siapa sebenarnya kita layani? Diri kita. Kalau kita melayani Bapak Ibu, saya biar dihormati dulu, saya tampil. Jadi kita harus melayani diri kita. Saya akan melayani, lihat aku dong, ngerti aku dong. Sebenarnya kita melayani diri kita. Ego. Bukan melayani Tuhan. Kayak banyak orang-orang di gereja kita, mereka ada di belakang. Mereka yang membantu jemaat. Tiap bulan tidak pernah tahu orang lain. Dia pakai uang kas, pakai uang saya sendiri. Dia bantu orang-orang ini semua. Saya tahu kalau kunjungan, dia nggak cerita, tapi orang-orang yang saya kunjungi, saya dibantu ini loh. Harus saya nangis. Kadang-kadang saya naik motor, saya kunjungi itu saya nangis. Tulus, tidak mengejar apapun juga. Bapak Ibu, mereka tetap setia. Mereka tidak berpaling, mereka tidak berlari, mereka berdiri teguh. Wahyu pasal 2 ayat 10 katakan demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melimpahkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan selama 40 hari, 10 hari. Tidaklah engkau setia sampai mati. Adakah dari kita yang karena melayani kemudian Bapak Ibu jadi buruk, diperlakukan tidak baik, dan Bapak Ibu diserang, Bapak Ibu kemudian difitnah? Jangan mundur, tetaplah tulus. Alkitab berkata, karena orang setia akan mendapatkan mahkota. Jika kita diberkati baru setia, apa kualitasnya kita? Jika kita diberkati baru semangat, diperhatikan baru semangat, apa kualitasnya kekristenan kita? Jika kita diberkati baru sungguh-sungguh, apa bedanya kita dengan orang ateis? Jika kita diberkati baru maju dan meletakkan iman kita dengan sungguh-sungguh, apa bedanya kita dengan orang bodoh? Kekristenan itu sekalipun aku diperlakukan buruk, aku tetap akan mengasihi Tuhan, berbakti kepada Tuhan melayani. Sekalipun aku tidak diberkati, sekalipun aku tidak diperhatikan, sekalipun aku tidak dihormati, sekalipun aku tidak dipuji, sekalipun mungkin aku bukan orang yang ada di depan, tapi aku tetap maju sama Tuhan. Iman Kristen ini. Bagaimana dengan kita? Saya berdoa, kita semuanya mulai menyadari. Mari kita berkata kepada sesuatu yang rohani, sesuatu yang iman, sesuatu yang prinsip. Akhirnya berkata kita ini bukan anak-anak yang cari persoalan-persoalan, yang cari soal-soal. Nah, kita ini adalah anak dewasa yang akan dipercayakan Tuhan dengan tugas besar, pengurapan besar, berkat besar kepada orang dewasa, kepada anak dewasa. Maka nilai perjanjian dan
kuasa dari warisan Bapa itu baru digunakan. Tapi kepada kanak-kanak warisan yang besar sekalipun tidak akan kita gunakan, karena kita belum akhir bangun. Sekarang kita adalah orang dewasa. Gunakan semua berkat-berkat warisan Bapa. Pakai itu untuk membangun kita, membangun keluarga, membangun anak, membangun gereja, membangun kota, membangun apa saja. Inspirasikan hidupmu menjadi jejak-jejak ilahi, jejak Kristus. Biarkan orang lain bertemu ruang doa kita, ruang pelayanan kita, ruang keluarga indah kita, ruang damai sejahtera keluarga kita, ruang sukacita, sehingga mereka betul-betul menikmati sebuah keteladanan hidup yang luar biasa indah. Temukan itu, buat jalan itu, supaya orang-orang kemudian mereka berbahagia karena hidup kita. Itulah Kristen. Mari kita renungkan bersama-sama. Kita bersyukur anugerah dan iman bahwa kita semua menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, bukan lebay. Bersyukur. Di musik. Haleluya Tuhan. Hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau mengajari kepada kami sesuatu yang mungkin keras, tapi ini ada satu kebenaran. Kami adalah putra-putra iman. Kami adalah putra ilahi. Ada banyak hal yang Engkau akan inginkan dalam hidup kami. Kami bukan orang gampang, tapi kami orang berkualitas. Kami orang yang kuat. Terima kasih. Terima kasih. Kita naikkan lagi pujian taman. Menghancurkan keluargaku, bahagiaku, berkatku, kesehatanku. Katakan itu, nyatakan itu dengan benar-benar. Kita ini adalah Kristen iman. Sekalipun dalam banyak hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan, tapi kita akan menjadi pemenang, menjadi juara. Kita akan menginspirasi dan kita membuat jalan orang bertemu dengan Kristus karena diri kita. Karena kehidupan yang luar biasa dari kita sendiri. Mari berseru sama Tuhan. Mari mendekat sama Tuhan. Gunakan imanmu dengan cara benar.
imanmu menjadi sarana yang benar, sehingga kita menjadi orang Kristen yang dahsyat luar biasa. Kita menjadi orang Kristen yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita menjadi orang Kristen yang mengubah orang. Kita menjadi orang Kristen yang menginspirasi. Kita menjadi orang Kristen yang membangkitkan, memulihkan, mengangkat, menggendong, menyembuhkan. Haleluya Yesus. Haleluya. Puji namamu selama-lamanya. Sungguh Engkau dahsyat, firman yang benar. Engkau luar biasa Tuhan. Kau dipuji, kau disembah, kau diagungkan, kau dimuliakan selama-lamanya. Karena kau mendesain kami diciptakan dengan kebaikan, untuk melakukan kebaikan bukan keburukan, untuk membangun bukan untuk merusak, untuk memberi jalan menerangi bukan menutup gelap. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami menjadi orang-orang yang dikalahkan, tapi Engkau telah melengkapi kami dengan iman supaya kami kuat menjadi pemenang. Haleluya Yesus. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian koornya ini. Saya minta Ibu Situmorang untuk berdoa. kehidupan kami, kehidupan pribadi kami, tidak terlalu campur dengan urusan orang lain, tapi kami mau membenahi diri kami sendiri Tuhan, sehingga kami boleh berdampak Tuhan. Ampuni Tuhan, jikalau selama ini sikap hidup kami kurang berkenan Tuhan. Pada hari ini Engkau menegur kami melalui firman kebenaran-Mu, sehingga kami semakin diperlengkapi dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu yang kami akan terapkan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh berdampak bagi orang lain, bagi lingkungan kami, bahkan bagi gereja-Mu. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah Tuhan, hamba-Mu lebih lagi Engkau pakai luar biasa untuk membimbing jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, semua yang terlibat pelayan pada hari ini, biar Engkau bakar api semangat mereka dengan api Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulia Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Gembala silakan berdiri di depan. Kita akan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pastor Yohanes telah melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih.
kasih Pastor Yohanes telah melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas untuk memberikan persembahan, saya persilakan. Persembahan satu dulu ya. Ya, persembahan umum dulu boleh kami. Silakan Pak Yanto berdoa. Bersama Yesus kita mau melakukan perkara-perkara yang besar.
Juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada jemaat yang telah hadir. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir di sini. Silakan bangkit berdiri di tempat. Tidak ada, baiklah, kiranya kita semua adalah jemaat Tuhan yang setia. Kegiatan untuk minggu ini, minggu nanti setelah ibadah ada latihan musik pemuda di Pastori. Hari Senin tanggal 23, jangan lupa ada kegiatan bina di Pastori. Selasa 24 Mei latihan tamburi untuk remaja dan pemuda, dilanjutkan dengan training multimedia juga untuk remaja dan pemuda. Hari Rabu 25 Mei ada paguyuban di rumah Bapak Jajan dengan pujian akan dipimpin oleh Ibu Gita, doa oleh Ibu Santi. Hari Kamis 26 Mei ada latihan musik untuk remaja pemuda pukul 14 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan murid tim musik pukul 18 sampai 19 dan doa puasa ujian penyembahan pukul 16 sampai 17 WIB. Di hari Kamis jangan lupa untuk kaum wanita ada ibadah di tempat Ibu Ana. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Eni, worship leader oleh Ibu Santi, doa Ibu Rita, dan akan dilakukan jam 2 siang. Jumat ya, Jumat. Sabtu 28 Mei ada ibadah pemuda jam 16 dan juga persiapan ibadah pukul 18. Dukung doa untuk kerinduan kita memiliki tempat ibadah yang permanen. Dan terakhir, terima kasih untuk setiap persembahan seluruh jemaat, baik oleh persembahan kesepuluhan, persembahan syukur, persembahan misi, diakonia, pengembangan gereja, dan juga persembahan untuk gereja Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman dari tim remaja. Saya persilakan. Shalom. Saya perwakilan dari pemuda GSDA mau menyampaikan kembali kegiatan kami bulan Juni. Ada ibadah padang dan refreshing. Berkaitan dengan itu, kami sudah mulai mencari dana sejak minggu kemarin. Jadi terima kasih Oma-Opa, Bapak Ibu, Om Tante sudah berpartisipasi. Selama 5 minggu ke depan kami akan meneruskan pencarian dana. Kami berharap minggu ini Om, Bapak Ibu, Om Tante sekalian dapat berpartisipasi kembali. Jadi program-programnya yang kami tampilkan ada yang seperti biasa maksiat, makan siang di hari Jumat. Ada jual jajanan seperti jamur crispy, bunglong, Bunda Mary, dan jajanan 2000-an lainnya. Yang ketiga ada kerwis atau kayak semacam cuci kendaraan motor atau bersih-bersih rumah, kebun, bisa. Yang keempat open commission, jadi jasa menggambar, ada jasa menggambar wajah, melukis, pemandangan, atau kartun, atau bikin logo, segala macam kami usahakan bisa. Logo udah ada satu. Ya, terima kasih untuk Oma, Opa, Om Tante yang sudah membantu kita dalam kegiatan kita tadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi untuk kontak personnya bisa menghubungi saya, Yaspis atau Sela, orangnya di belakang tapi nggak tahu nggak kesini. Ya, lagi ngajar sekolah minggu. Next. Jadi untuk rinciannya ya, jadi kegiatannya itu ibadah padang dan refreshing bertempat di Palabuhan Ratu, tanggalnya 27 Juni hari Senin, berdurasi 1 hari. Jadi ini rincian dana yang dihitung mungkin ada lebih, tapi ya daripada kurang kan mending lebih. Jadi sewa bus dan bensin itu sekitar 2.600.000, parkir bus hitunglah 30.000, supir dan makan 250, konsumsi untuk 20 orang lebih untuk 3 kali makan sekitar 1 juta. Kotak P3K udah lengkap, ada pokoknya obat-obatan lah 200.000, total sekitar
40.000 kan. Ya, sekian. Terima kasih, saya pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Ada pantunnya udah. Tunggu bantunya. Yang tadi persembahan kertas tadi itu untuk pelayanan dana, kita akan dukung untuk retret mereka. Yes. Sudah ada penjelasan sudah. Pak Gun, ada tambahan? Dari remaja tadi ada berkas 1 juta. Puji Tuhan dan masih 1 juta. Kalau pasti lebih. Karena yang ikut banyak ya. Banyak. Puji Tuhan, pasti Tuhan sudah menyediakan dana yang lebih. Yang selanjutnya untuk yang berdoa syafaat Bapak Simon, saya persilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami baru diserami oleh firman Tuhan, biar firman Tuhan menjadi kekuatan yang hebat dalam kehidupan kami hari hari. Terkasih hikmat marifat kepada hamba-Mu, hanya seperti Kau mungkin dengan Tuhan, berjalan dengan benar Tuhan. Memberkati gereja-Mu tetap menjaga prokes Tuhan. Berkati Tuhan akan hotel ini Tuhan, akan ibadah, memberkati manajemen hotel kejahatan ini Tuhan. Tuhan dan juga kami sponsor kami Tuhan. Seperti apa yang mereka kerjakan, terus sukses menjaga rumah tangga mereka, kesehatan untuk mereka Tuhan. Dan juga pada bangsa kami Tuhan. Dari Bangsa kita Jokowi Tuhan. Saat ini Tuhan dalam melonggarkan berkat Tuhan. Tentu kami sebagai anak-anak terang Tuhan. Kami terus menjaga kasih Tuhan. Sampai corona ini terhilang dari muka dunia ini Tuhan. Kami sadar Tuhan. Dari corona ini tidak beri dosa kami Tuhan. Dosa yang diperbuatkan mungkin kami terjadi untuk mengingatkan kami supaya kasih-Mu kepada kami Tuhan, karena kami umat-Mu yang tak keluar dari iman kami Tuhan. Tuhan, ya tolong bangsa kami ekonomi berjalan dengan pimpinan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan akan mitra gembala bekerja dengan solid Tuhan. Berkati Tuhan remaja kami Tuhan yang akan melaksanakan Victor Ratu Putra dan Tuhan. Segala rencana dan pimpin Tuhan. Doa kami menjadi sempurna, kami alaskan Tuhan hanya dalam satu nama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu kasih dari Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu, arahkanlah roh dan jiwa kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan berkat-berkat rohani dan jasmani yang kita butuhkan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anak Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, persekutuan dengan Roh Kudus yang mengutuskan dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan Dia, tubuh, jiwa dan roh kita. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depan dan masa depan keturunan. Tuhan memberkati kesehatan. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar maranatha menjemput kita. Kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam ikatan kasih yang tidak dapat dipecahkan. Tuhan terus-menerus memayungi kita sehingga kita tinggal tetap dan diam sampai selama-lamanya di dalam rumah Tuhan. Ulanglah dengan berkat jasmani, bagikan kepada orang lain supaya mereka bisa melihat Yesus yang ada di dalam dirimu. Tuhan memberkatimu dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.